Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo kawan Susi, kita berjumpa lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Hayo, kawan Susi pasti sudah ada yang menyaksikan Susi Cek Ombak dari kampung halaman ya. Selamat berkumpul bersama keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, di momen yang spesial ini Susi Cek Ombak akan memberikan tayangan keindahan karya seni yang apik. Tentunya bisa memanjakan mata kawan Susi. Susi Pujastuti akan mengajak kawan Susi untuk bertemu 3 seniman hebat tanah air. Ada Nasirun, Sardono Kusumo, dan Joko Pekik. Untuk mengawali perjumpaan kita, yuk kita lihat aksi Nasirun dalam melukis, serta melihat koleksi-koleksi lukisan dan karya seni lainnya. Mungkin tadi dandan lama-lama juga percuma deh. Percuma, ya. Maestro kita Pak Nasirun ini dulu saking pinginnya sekolah seni. Berangkat dari Aji Barang atau Cilacap Pak? Cilacap. Cilacap. Ya. Disangonin sama ibu cuma dengan ucapan bismillah saja katanya ya? Ibuku bilang bahwa kalau saya sanguni uang cepat habis. Oke. Tapi dengan Bismillah. insya Allah semuanya akan jadi. Sampean juga sempet kan ke perbankan, ke orang bank, minta untuk nyekolahkan, nanti dibayar setelah jadi gitu kan. Terus orang bank jawabnya apa? Oh iya. Iya. Tidak menerima sumbangan. Iya. Jadi Sampean nggak boleh masuk gitu nggak boleh maksudnya. masuk ya. Kamu bisa baca enggak? Itu di depan kan pintu. Di pintu kan tidak menerima sumbangan. Sudah ketemu lagi nggak dengan orang bank itu? Akhirnya saya ketemu. Oke, Ternyata anaknya itu belajar kepada saya. Alhamdulillah. Ya, jadi anaknya itulah yang saya menghantarkan dengan untuk bisa lomba melukis dan menang di waktu di SMA. Luar biasa. Iya, karena menurut saya bagi saya itu deposit bahwa proses yang masa lampau mungkin pahit, kalau hari ini mungkin ada sedikit yang kita dapatkan, kita tidak menutup kemungkinan tetap semangat karena mengingat masa lampau. Ya. Ada dorongan kuat, mamanya kita tidak bisa berfoya-foya karena masa lampaunya. Jadi deposit menurut saya ada pengalaman hidup. Bagaimana kita dulu merendah bener. Karena apa Bu Susi? Karena dari 7 saudara saya, yang adik saya toh yang cuman SMA, dari seluruhnya itu buta huruf. Jadi kakak saya itu transmigrasi karena buta huruf di Palembang, yang kedua di Aceh, dan ada yang jualan sapu dan sebagainya. Bakat ini sampai hari ini saya tengarai bahwa ini adalah sebuah anugerah, karunia. Seni, kehidupan, dan penghidupan tidak semua sekedar nilai dan uang ya, Pak Nasirun. Oh bukan. Ada hal yang memang harus kita simpan dan nilai dan holding dan pegang. Oh iya, karena kita diberi hidup kalau bisa Kalau bisa bermanfaat. Ya.
Kalaupun belum ya kita renda dulu. Renda dulu. Iya. Sangat menarik. Kalau kita bisa bermanfaat, kalau tidak pun, belum pun, kita renda dulu. Merenda dulu. Kita Berarti terus. terus ya kita sulam, semoga kita nyampe. Sebagai cita-cita semoga kita nyampe. Iya. Iya. Karena kalau dalam definisi yang fine, Ya. menurut logika saya sebagai orang Timur, kalau Anda berkesenian tidak ada gunanya, aku pikir mengundurkan diri aja, Ya, berhenti saja. berhenti saja. Oke. Karena nggak ada gunanya kan. Jadi itu menancap sekali dalam konsep hidup saya dari saya mulai katakanlah belum bisa menjual lukisan. Makanya ketika 98 lukisan saya mulai laku, yang saya pikirkan yaitu pertama keluarga, tapi saya harus punya hak walaupun sedikit, yaitu untuk mengkoleksi bukan sebagai kolektor. Ya. Itu yang nanti kita gali ya. Ya. Nah, kita sudah lihat tadi Pak Nasirun sambil kita gangguin dengan pertanyaan-pertanyaan yang membawa kembali ke Cilacap, ke ibunya. Sekarang kita tanya kehidupan beliau sebagai seorang maestro sudah. Kesibukan Pak Nasirun sekarang, selain melukis di kanvas, apalagi? Nyapu. Nyapu, oke. Nyapu kawan Susi kerjanya nyapu. Jadi kalau Pak Wali Kota Yogyakarta perlu tukang sapu tinggal panggil Nasirun. Nah, itu bisa untuk konten kepala dinas pariwisatanya ya, bener nggak? Nah, terus nggak sekarang seni-seni yang Bapak karyakan, dekorasi apa selain kanvas? Ya ada instalasi dari manekin, ada dari karya pelat. Ya. Jadi seni itu tidak boleh terbatas dengan kanvas saja. Sejarah mengajarkan Bu Susi, karya lukis sebenarnya kan garis dan warna. Dari zaman peradaban Renaissance sampai sekarang. Kalau kita berhenti hanya pada kanvas, berarti kan kreativitas kita otomatis di frame sendiri. Saya kira tugas kreator itu yaitu bagaimana mengkreasikan banyak hal. Ya, saya mencoba untuk merecycle dari kartu undangan, dari sisa-sisa cat di era pandemi ini kan betul-betul senyap ya. Kita install, ada pohon kelapa yang jatuh, kita cetak dengan resin. Bahkan kaki dan tangan saya cetak. Ya, yang banyak sekali itu ya. Saya maunya kegembiraan begitu Bu. Memerdekakan untuk berkreasi itu. Apa saja, membebaskan diri untuk mengkreasikan apa saja. Itu adalah kebahagiaan. Menurut saya kebahagiaan dari kekayaan saya. Kebahagiaan dari kekayaan, karena sampean sudah mampu, punya segala, bisa berbuat apapun. Membuat apapun, gitu maksudnya. Nah, tidak. Saya pikir itu kegilaan senimannya udah sampai sana kawan. Enggak, artinya begini Bu. Tapi sampean berarti nikmatin hidup namanya. Jadi setelah mampu punya segala, mau bikin apa saja mau saya. Tapi ternyata jadi indah. Dan itu menjadi sebuah karya baru yang juga punya harga tersendiri. Saya pikir ini bisa menginspirasi seniman lain. Karena banyak seniman membatasi diri. Ini saya pikir saja. Banyak membatasi diri, akhirnya dia tidak berkembang. Pada saat orang trennya bukan ke lukisan kanvas, dia pun tidak bisa mencari penghidupan. Begitu kan? Nah, tapi memang berbeda untuk maestro seperti Nasirun membuat karya lainnya. Ya tadi itu dia bilang memerdekakan diri untuk sebuah kebahagiaan. Karena dia menjadi bahagia. Bahwa itu akan laku apa tidak kan udah nggak dipikirin lagi. Relativitas. Karya seni itu tidak punya unsur relativitas. Jadi belum tentu keindahan menurut Bu Susi sama dengan keindahan untuk saya. Nah mungkin ini saya tidak ya kalau dulu kan tidak mampu seperti itu, mesti melihat
trennya pasar Iya, toh. iya, 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 Nah, iya, iya, kalau iya. sekarang udah jadi maestro. Nah, inilah kesombongan dari Iya, iya, iya. Lu bener toh? Iya, iya, iya. Sampean ini bilangnya kemerdekaan, tapi itu adalah kesombongan dari keartisannya beliau untuk memerdekakan bahagia bikin apa saja. Ya kalau orang suka dengan persepsi yang dia buat, oke. Iya, iya, iya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Iya, iya, Saya iya. bahagia berkarya. Iya, iya. Kalimat kesombongan bikinnya tuh ke laut saja. Tapi ya, aku setuju. Kita nggak bisa nggak ketawa, kawan Susi, kalau ngobrol dengan Pak Nasir. Setuju toh? Setuju. Bahwa Ya. pada titik-titik tertentu, maestro itu membuat seni Ya. adalah ya kemerdekaan, kebahagiaan. Ya, Tapi itu ya. juga adalah bentuk kesombongan, Iya, 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 keangkuhan dari keseniannya yang Iya. ada dalam diri beliau. Iya, kayak idealnya memang bukan idealisme, memang idealnya. Tapi biasanya kesombongan itu menjadi seni yang luar biasa lagi. Karena dunia seni ini memang aneh. Gitu. Kalau dia suruh gambar saya realis mungkin juga nggak akan pernah jadi sampai sebulan. Tapi membuat gambar saya seperti ini 10 menit ya tadi ya. 10 menit tidak genap bentuknya. Kita coba nanti lelang, kita kasih belikan perahu buat nelayan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, boleh. Kayaknya ada harapannya laku kok ini. Karena untuk menyumbang ini ya perahu buat nelayan ya. Ya. Tergantung yang menjual persoalannya. Ya, yang menjual Nasirun atau Susi Pujiastuti. Nah, kawan Susi, kita akan lihat koleksi senior-seniornya Pak Nasirun. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Karena Aye Kuncana, dia pada waktu meninggal, dana untuk kremasi itu Tidak ada. tidak ada. Dari istrinya, saya Menjual. beruntung bisa dapat lukisan ini dan digunakan untuk kremasi. Kawan Susi, saya akan diajak oleh Pak Nasirun keliling tempat atau studio di mana beliau menyimpan koleksi-koleksinya. Bukan lukisan beliau, lukisan beliau mungkin ada 1-2 saja. Ya. Tapi yang banyak adalah lukisan senior-senior beliau. Ada juga guru, Ya. ada juga pokoknya aneh-aneh deh. Ada manuskrip, Ya. ada barang-barang yang aneh juga kita lihat ya. Kawan Susi, kita sudah masuk nih di dalam studionya. Ada komikus ya buatan Sanggar Bambu. Sanggar Bambu, ya. Di atas ada Rustamaji, itu salah satu favorit saya tuh luar Ya. biasa bagusnya tuh di atas. Luar biasa. Nah, terus Ini di karena koleksi sini terbaru. nih. Ini dari Meksiko, baru saja 2 hari. Ya, Karena seorang Profesor Nicholas ahli ortopedi, saya buka. Ya. Karena dia menyadur satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Artinya bahwa kepintaran itu harus balance, yaitu dengan kepintaran batin itu. Latin. Dan salah satu buku dari Profesor Nicholas adalah ilustrasinya adalah saya ikut membuat ilustrasi di buku beliau. Luar biasa. Ya ini naskah-naskah Rendra dan Naskah-naskah Rendra dan transkrip dari siapa Profesor Nicholas. Ya. Luar biasa. Ya, kalau bagi saya bahwa seniman terdahulu juga seorang pejuang, tapi memperjuangkan tentang kebudayaan. Ini lukisan Rusli, ya, yang sangat esensial. Esensial luar biasa. Iya, So simple, so beautiful. ini semua Rusli. Ini Iya. semua sudut Rusli. Rusli, ya. Dan beliau pernah di Santiniketan University dan dia dengan teknik C-nya
dengan sangat esensial sekali. Dan ini Kuncana. Ini menarik, Bu Susi, saya ceritakan karena Aye Kuncana, dia pada waktu meninggal, dana untuk kremasi itu Tidak ada. tidak ada. Dari istrinya, Menjual, saya beruntung melukis. bisa dapat lukisan ini dan digunakan untuk kremasi beliau. Ya. Jadi banyak karya yang ada di sini, rata-rata dari senimannya, ahli warisnya, dan bukan saya sebagai kolektor. Saya menengari sebagai zakat kebudayaan. Jadi kalau saya punya rezeki, mengapa tidak untuk Sebagian berbagi? untuk pribadi. Ya. Untuk memuaskan, memerdekakan kebahagiaan. Itu jadi Kata lainnya memuaskan kesombongan seorang maestro. tetapi demi regenerasi, Iya, ya, untuk benar. edukasi lah buat publik ya. 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 Nah, di sana ada Gus Dur dibawa oleh bidadari. Apa ceritanya? Sang pembisik karya Danarto, dan kebetulan saya sudah punya patung Gus Dur sama anak muda pada waktu itu mengenang 1000 hari Gus Dur. Gus Dur. Itu dipamerkan di Magelang. Nah, saiki karena nggak ada yang potret, tolong fotoin dong pakai HP. Coba bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. Ini hilang tulisannya. Dasar. Ini gaya pemasaran Nasirun ini, pura-pura gatek. Tapi memang gatek sih, gak pernah pegang handphone dia. Siap, Bu? Siap. 1, 2. Gus, doakan Indonesia baik-baik, tetap maju. Semoga selalu diberi pimpinan-pimpinan yang amanah untuk negeri kita. Dan Indonesia menjadi negara maju ya Gus. Karena banyak kearifan Gus yang sebetulnya masih relevan dengan hari ini. Gurauan Gus juga banyak yang relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Tentang anak-anak TK itu loh. Tentang meja itu juga bisa korupsi. Kalau di Indonesia kursinya pun dikorupsi katanya. Saya ingat semua anekdot-anekdot Gus. Tapi Gus harus terus mengayomi Indonesia dari dunia yang lain. Doakan Indonesia dipimpin orang-orang amanah dan bijak. Dan cinta sama rakyat. Itu yang paling penting Gus. Doakan Indonesia tetap baik-baik Gus. Indonesia berjaya, Bu ya. Saya berjaya. Ini siapa ini? Ini karya Mujita, istrinya dulu seorang arkeolog. Ini ada kejadian lucu karena saya waktu ngoleksi karya ini, Pak Mujita ini maaf sudah pendengarannya kurang. Saya bawakan waktu itu uang sekitar 5 juta. Ternyata Pak Mujita bilang, lukisan satu mahal. Kalau berani 250.000 terserah. Nah itu jagoan bohong dan ini Nasirun. Jadi pada waktu itu Cinta betul-betul seni banyak dia bohongin sama beliau loh. makanya hati-hati. Iya. Ya. Nah ini kudu agak sombong. Saya punya prakonya Pablo Picasso. Pablo Picasso luar biasa. Seorang seniman besar dunia saya kira. Ya. Dan ini masa kecilnya keluarga cendana, ada
Mbak Tutut, ada Mbak Tutut, ada Tommy, ada Mas Bambang. Ya. Ini ada Kopingho. Ada Kopingho, ada Umbul di zaman Jepang, lalu Umbul ada zaman di Gunung Jepang, Kelut. Gunung Kelut. Ini CD dari seorang. Ini dari mana ini? Ini pasti- yang langka banget. Ini yang sempat pernah mendatangkan seorang owner besar sekali yang punya Naoshima Island, yaitu Ini Mr. Jepang Kokutake. punya. Ini blueprint Jepang dan Ya. berada mas. Iya. Ini CD dari seorang. Ini dari mana? Dan itu bisa dilacak di media sosial bahwa tingkat originalitasnya. Luar biasa. Nah, ini mungkin Bu, saya senang karena saya tidak punya HP tapi SIM card. saya juga beli SIM card. Oh, koleksi SIM card. HP nggak punya, tapi koleksi SIM cardnya dari awal tahun 2000 saja ada. Ada 200 Nah. kurang lebih. Jadi kegilaan dia punya ini memang lala. Ya. Purinir malam juga mungkin nggak sanggup ngobatin sampean. Iya. Jadi kawan Susi, seorang maestro yang mencintai, menghargai, membanggakan, mengoleksi karya-karya masterpiece dari maestro lainnya. Saya pikir itu hal yang Anda tidak akan pernah terpikir di seorang seperti Nasirun. Ya, ingin mengenang sebenarnya atas jasa mereka, atas perjuangan mereka. Jadi kita ada sebagai generasi penerus, secara kebetulan di era saya kita ya sedikit dapat fulus materi. Materi ini bandulnya mau kemana? Gitu loh. Jadi aku pikir ya harus dari seni sebagian kecil harus saya kembalikan kepada seni lagi. Kalau kita lihat profilnya, the way Pak Nasirun is, kita tidak percaya jiwa seninya begitu unlimited, tidak terbatas. Ketekunan, keteguhan, ketelitian, kegembiraan. Kegembiraan ini barangkali yang jarang saya lihat ada di seniman lain. Sampean ki guyune kakean, ketawanya tuh loh, luar biasa. Jarang seniman seperti dia. Saya pernah bilang, kebahagiaan itu energi. Dan saya pikir Anda punya energi, Pak Nasirun ini punya energi, karena selalu bahagia. Cinta kepada bangsa, kepada seni, kepada dunianya. Ini yang dibutuhkan oleh manusia-manusia Indonesia. Ya, kata Soekarno bahwa apa yang kau bisa berikan pada negeri Indonesia tercinta, walaupun sedikit, walaupun hanya sedikit, tapi menurut bidangnya masing-masing. Saya yakin sekali Indonesia akan jaya. Beruntung kita punya seorang Nasirun di negeri ini. Waktu itu isu tentang ibu, waktu tenggelamkan. Wah, Ibu Susi ini menarik. Nah, dari situ kita punya gambaran. Cuman kalau Ibu Susi aja itu diapain ya? Akhirnya kita punya inspirasi dari Wonder Woman itu, Ibu. Wow. Jadi Wonder Susi. Ibu. Kawan Susi masih ingat nggak dengan mural Susi Pujastuti yang fenomenal ini? Di mural ini Susi Pujastuti terlihat seperti Wonder Woman. Tuh lihat, nggak jauh beda kan? Nah, kawan Susi akan berkenalan dengan Sardono Kusumo, sang seniman di balik pembuatan mural Wonder Woman ini. Kira-kira apa yang membuat beliau menggoreskan cat untuk menggambar wajah Susi Pujastuti? Penasaran? Yuk kita saksikan bersama. Ayo Pak. Nah, apa kabar semua? Ya, ini saya tempo hari kan malam-malam habis ada acara kirap ya. Kirap Satu Suro. Kirap Mangkunegaran. Nah, ini acara Susi Cek Ombak nih Pak Sardono. Oke. Nah,
Cek ombaknya di Solo, nggak ada ombak. Adanya hujan. Iya. Tapi kita pengen sharing nih sama teman-teman kawan Susi nih. Bagaimana kawan Susi supaya tahu cerita mural ini. Ya. Saya nih baru tahu ya pada saat kirap itu. Bu Sudah Susi. setahun ya, Bu. Ya. Jenengan tahu nggak? Waktu itu 1 Suro 2018. Ya. Tahu nggak? Itu ada mural jenengan gede banget. Saya nggak ngerti di mana, di Solo. Wah, malam-malam ke sini. Waktu itu cuma ketemu Bapak sama Agus ya. Nah, sekarang ceritain dulu bikinnya kapan, idenya dari mana? Kok kenapa saya gitu loh. Nah ini senimannya. Gimana ceritanya, Sony, gimana? Somi Irul. Ah, ini pelukisnya yang Oke. wajahku itu, Broto itu. Ah, Ini kita tim, Bu. Ada Oke. saya, Sony, Broto, ya. Haris, Irul, sama Yusuf. Ah. Jadi Idenya bagaimana awalnya tuh loh? ide awal itu kita nangkap momen dari kebangkitan nasional. Jadi kita melihat semangat nasionalisme. Senimannya sampean kok tahu nasionalisme? Piye ceritane? Kita menangkapnya dari publik, Ibu. Oh, Iya, oke. jadi ada obrolan-obrolan. Oke. Kita rame Jadi di dengar sini. banyak. Iya, jadi Merasakan nggak? sangat merasakan, Sangat Ibu. merasakan. Jadi kita juga Jadi sama seniman itu bukan kelompok tidak Sardono. pedulian ya? Wah, sangat peduli. Oh, justru sangat peduli. Tidak ada yang nyuruh. Ya. Bikin ini bukan suruhan Bu Susi, bukan suruhan Saya pikir pemerintah. Bikin. nasionalisme itu milik politisi. Oh, Oh, bukan. bukan. Jadi kawan Susi, seniman itu bukan kelompok masyarakat yang ogahan, wegahan dan tidak pedulian, yang pasif. Mereka juga tahu merasakan dan bersemangat atas nasionalisme. Bener kan? Ya, jadi bukan cuma milik politisi nasionalisme itu. Ah, tahu ya kawan Susi. Nah, cerita lagi terus gimana? Oke, dari situ kita banyak sharing dengan Pak Sardono. Ah. Kita akhirnya coba menemukan, membuat apa ya untuk fenomena sosial berdasarkan dari publik juga. Kita sering rame waktu itu isu tentang ibu waktu Oke. tenggelamkan. Wah, Ibu Susi ini menarik. Nah, dari situ kita punya gambaran. Cuman kalau Ibu Susi aja itu diapain ya? Akhirnya kita punya inspirasi dari Wonder Woman itu. Ibu. Wow. Jadi Wonder Susi. Ibu, gitu. Ceritanya melawan bajak laut yang istilahnya kita membahasakan visualnya juga mudah ditangkap sama anak-anak muda dan publik kekinian. Oke. Gitu, Ibu. Terus Pak Sardono mengamini. Oh iya. Dibikinlah mural Saya, ini. saya yang tukang supaya semangatnya terus. Pendapat pandangan Pak Sardono sendiri, apakah mural itu harus dibasmi, harus dibatasi? Nomor Harus satu, diapain? sebenarnya pengertian mural itu kan para orang-orang penggiat yang menciptakan visual Ya, culture itu tidak sekedar mereka tadinya pelukis saja. ya. Tapi ternyata tidak cukup dengan melukis di studio sendiri. Langsung mereka menangkap gejala momentum itu. Ya, Adanya persoalan di masyarakat, persoalan yang besar, dan dibutuhkan sebuah media media Untuk yang berisi keresahan konten yang sekarang sebenarnya dialami masyarakat. dialami masyarakat. Nah, itu seniman ini yang menangkap dan mewujudkan. Dan mereka ingin itu dilihat, makanya dibuatlah di tempat-tempat yang terbuka dan kelihatan. Karena mereka itu kepengen share, mengungkapkan keprihatinannya pada publik. Ya, Dan seniman itu menangkap bukan pribadinya, bukan ekspresi pribadi, menangkap keresahan publik dan masyarakat. dituang. Jadi semestinya tidak usah dibatasi Tidak ya, usah. kalau menurut Pak Ya. Sardono. Karena nanti pasti di dalam masyarakat sendiri itu ada kritik antar mereka. Biar saja. Oke. Kawan Susi, tanpa seniman, dunia hari-hari kita tuh akan datar, membosankan.
Seniman ini dengan kreasinya mengindahkan sebuah dinding, mencerahkan mata kita, juga pikiran kita. Dan seni mural itu adalah seni budaya Indonesia dan juga di banyak negara sebetulnya. Yang biasa dilakukan ya untuk mengekspresikan suasana hati, suasana sosial. Dan saya pikir kita patut dukung ya. Jadi keinginan seniman, kawan-kawan Susi dan bapak-bapak di pembuat kebijakan, bebaskanlah seniman berkarya. Membuat mural di mana yang mereka inginkan. Supaya juga bisa ditonton oleh semua yang ingin melihat. Jadi bukan yang diundang saja. Bahkan ini seniman-seniman ini mereka juga mulai tahu bahwa mereka harus bersilaturahmi pada toko-toko yang mereka mau lukis. Minimum say hello, karena apa? Ini ruang publik, bukan ruang pribadi senimannya. Ya. Konsiliasi. Iya. Luar Dengan publik. biasa. Saya pikir harus dihargai, kawan Susi, ini luar biasa. Dedikasi dari para seniman ini dalam membuat indah, membuat cerita, Rekonsiliasi mengingatkan kita, sosial. rekonsiliasi sosial, itu sangat luar biasa. Pak Sardono dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Berkenan Terima terima kasih saya. juga. Dan Ini kita kenal. kemarin kita sempat survei Ya, di sosmed. Apakah ini perlu dihapus? ya. Oh enggak, jangan. Jangan. Nah, itu loh, Ibu. bikin survei Itu segala. Seniman sudah bermain politik nih. Masa mural disurvei? Tiap Gitu. malam banyak yang selfie ke sini. Oke. Terus kita coba lah, ini udah 5 tahun. Ini udah jadi ekspresi Keren. publik, Oke. Ibu. Iya. Motret, kemudian membuat gambar itu dipasang di rumah. Iya. Ada warga Solo yang sampai mobil. Aplikasi di mobil, Mobil, Ibu. Pak. Iya, stiker. Jadi mural ini dipasang di mobil, masa jangan di WC saja. Mau jongkok terus ada fotonya ini lah. Ampun. Kawan Susi, terima kasih banyak Terima kasih semua. Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang mural ini. Yang mana belakangan juga katanya dibikin survei sama para seniman ini. Seniman ini juga rasanya kayak mulai-mulai berpolitik gitu. Anyway, kawan Susi, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, 3 udah hektar ditahan pagar. udah dibatasi ini harus mati kontrol tapal batas. Ya belum toh, masa harus mati. Nggak boleh. Berburu celeng, Demit 2000, Pawang Kesurupan. Merupakan karya lukis sang maestro seni asal Yogyakarta Joko Pekik yang dikenal atas karya-karyanya dalam merekam fenomena sosial maupun politik dengan gaya realis. Susi Pujastuti akan mengajak kawan Susi untuk melihat lebih dekat dengan karya-karyanya dalam pameran bertajuk Gelombang Masker di Yogyakarta. Ini Bapak Lukisan sedang saya ngapain yang ini? terakhir tanggal piro? Tanggal 2 Februari. Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan ini judulnya Fatal Batas. Kontrol Fatal Batas. Kontrol tapal batas. Nah, tanah saya kan 3 Udah hektar. ditahan pagar. Udah Ya. dibatasi ini harus mati kontrol tapal batas. Ya belum toh, masa harus mati. Nggak boleh. Itu saya kan kalau jadi lukisan ini banyak tayub, penari tayub, Penari. sing nayub Carut, laki-laki ya. para petani-petani kuwi. Ya diusel-usel ra karu-karuan nganti ledeke nganti tiba diadul-adul kabeh. Lah itu senenge kaum tani nak awan kerja
nek bengi ya tayuban, minum arak, seperti Belanda. Belanda kok ya menari-nari, arak. Petani ya bisa kesel macul bengi ya Caruban. Iya. Ini juga Parangtritis, Bu. Parangtritis ini ya. Parangtritis, ini jalan raya menuju ke Parangtritis. Ini wisata, tempat jualan orang-orang ini. Ya. Ini penuh wisata, ada acara apa, organisasi apa misalnya. Untuk jualan turis ya. Ini masih jalan rakyat kabeh, keperluannya dulu belum ada zaman Ya. tol, dulu Ya. tahun-tahun Jalan kaki. tahun-tahun 95, 96 itu saya akan melukis di Parangtritis. Jalan Ini kaki. masih jalan rakyat, masih yang keluar ini rakyat untuk jualan di wisatawan ini. Sedikit saya tanya Pak Joko, ini tahun ini Bapak gambar banyak sekali pantai, laut. Kenapa? Saya yang lihat-lihat ke sana ya itu Oh, tadi karena- mau bicara soal tol Oh, mau bicara soal tol. wisata. Wisata. Hampir semua di bukit pun ada lingkaran jalan. Yang di sini ini masih jalan rakyat semua. Jalan rakyat supaya bisa lewat, bisa jualan. Yang sana tadi ada jalan tol, ada jalan rakyat pakai jembatan, jalan rakyat melalui Semua. bawah Jadi jembatan. muter lewat bukit Ya, gitu. ya. Ini Wonosari. Wonosari. Ya, keindahan Indonesia itu ada di sana, ada gunung, ada padi, panenan Ya. padi itu, ada bunga amaliris yang tumbuh biasa. mendadak, Ya. ada anjing-anjing, ada anak SD. Ada anak orang sekolah. bertanya kok ada anak SD kenapa? Nah, bunga amaris itu barang indah itu rusak akhirnya habis diinjak-injak orang yang foto apa Selfie. sampai Bunga entek. amarisnya rusak katanya. Rusak bunganya habis. Kok orang ngerti keindahan wong-wong Foto-foto merusak ya. Orang zaman sekarang. Tumbuh sendiri bagus. Ya, bagus. Nah, kok ada anak SD, ya anjing-anjing ini Stop. yang menyadarkan nanti anak SD itu kalau sudah jadi profesor, anjing-anjing ini bisa disadarkan. Di mana? Susi, mungkin Bu Susi sudah cukup, sudah lelah, ya J. butuh istirahat. Bapak harus Katanya istirahat. baru dari Solo. Monggo. Ya, Pak Joko juga harus istirahat. ya, Kan duduk sampai dulu. nonton yang nyanyi sampai malam. Selesai. Kelihatannya di sana sudah ada satu nelayan. Kejar, Pak. Kawan Susi, selama 2 tahun ini Susi Cek Ombak telah berkomitmen membantu para nelayan Indonesia untuk memiliki perahu layak pakai dengan cara membuka donasi melalui benihbaik.com. Hari ini mudah-mudahan kita dapat nelayan yang betul-betul nelayan yang sedang melakukan aktivitas di laut di sekitar perairan sini. Kita lihat banyak sekali nelayan-nelayan kecil yang memang aktivitasnya melaut gitu ya. Nanti kita lihat, kita tentukan mana yang pas untuk mendapatkan bantuan dari Susi Cek Ombak ini.
di sana sudah ada satu nelayan yang agak mepet, Pak. Depan dikit, depan dikit. Siang, Pak. Dari jam berapa Bapak mancing? Dari pagi. Pak, ini perahu kayaknya udah lama ya, Pak ya? Udah bocor-bocor, Pak ya? Aduh. Berapa tahun, Pak? Nah, ini sudah 2007 lagi tuh, 2007. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Kalau saya tukar dengan ini, mau nggak, Pak? Mau. Hah? Benar nih? Bapak kenal Bu Susi? Kenal? Waduh. Nah, baik dari pertama ke sini Bu sudah cepat. Oh, sejak kapan Bapak ketemu Bu Susi? 2005. 2005? Wah, udah lama berarti ya. Berarti pas nih ketemu Bapak nih. Ya kebetulan kita lagi bagi-bagi perahu, Pak. Dari Susi Cek Ombak yang kebetulan lagi kita salurkan. Kalau begitu Bapak ikut saya ke dermaga. Nanti saya kasih di sana. Ya? Makasih, Pak. Ya. Berkat dukungan kawan Susi, Susi Cek Ombak telah berhasil membuat 22 perahu. Pencapaian donasi ini juga didukung oleh beberapa korporasi, diantaranya Tokopedia 5 perahu, Bakti BCA 5 perahu, Superindo 6 perahu, Jamkrindo 3 perahu, Telkomsel Point 1 perahu, dan hasil crowdfunding publik 2 perahu. Donasi ini ditujukan demi mendukung kesejahteraan nelayan. Dengan memiliki perahu yang layak, mereka bisa menangkap hasil laut dengan maksimal. Nelayan berseri, laut lestari. Metro TV,